Saya Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang TNI di hotel mewah. Dan efisiensi anggaran dengan total Tuntutan hukuman mati. Saya Presiden Republik Indonesia. Halo KMPKU, selamat datang di acara Apa Kabar Indonesia hari ini. Nah, Apa Kabar Indonesia hari ini adalah acara yang membahas topik-topik hangat yang sedang terjadi di Indonesia pada saat ini, yang baru-baru saja terjadi. Oke, langsung saja. Perkenalkan, nama gua Aufa Zuzalali Walikrom dari Kasrat Ormawa Eksekutif PKU. Di sini gue sudah dengan narasumber. Bisa perkenalkan siapa? Oke, kenalin, nama gue Muhammad Sabril Diandra, dipanggil Sabril. Saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Sosial Politik BMKM IPB. Oke, berarti Bang Sabril ya dipanggilnya ya? Benar-benar. Oke. Nah, langsung aja mungkin ya. Kita mungkin bahas lagi isu-isu yang misalnya isu-isu permasalahan yang belakang ini sering terjadi gitu. Kayak yang paling hangat tuh mungkin tentang ekonomi sosial kali ya, gitu. Bisa. Mulai dari ada efisiensi anggaran gitu, terjadinya penguakan korupsi besar-besaran, dan juga terakhir itu ada badan pengelola investasi yang besar gitu, dan antara yang mengelola lebih dari 14.000 triliun katanya, gitu. Menurut Bang Sabril gimana nih? Mungkin mulai dari efisiensi anggaran kali ya. Apakah ini tuh udah sejalan belum sih dengan rencana pemerintah? Soalnya dari yang saya lihat sendiri tuh masyarakat tuh masih terlihat nggak puas gitu. Ada pemotongan di sini, perubahan-perubahan dan sebagainya. Itu gimana ya menurut? Oke, baik ya. Terima kasih banget atas ini bagian dari pertanyaan itu. Mungkin sebelum gua masuk ke situ, gua merasa bahwasannya rezim kali ini itu merupakan suatu bentuk dari keresahan bersama gitu. Keresahan yang ada dalam keterwakilan masyarakat Indonesia. Yang dimana itu menjadi suatu bom waktu lah yang kita selama ini tahu gitu. Mungkin teman-teman sendiri melihat gitu di berbagai macam sudut pandang media dan juga hal-hal yang sifatnya banyak miskomunikasi lah, dan juga banyaknya juga seperti kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat gitu. Kita lihat sendiri gitu. Salah satunya sempat disinggung tadi bahwasanya ada efisiensi anggaran. Yang itu sangat memiliki potensial dan berdampak banget gitu ke teman-teman yang ada di kelas menengah ke bawah, khususnya di sektor pendidikan gitu. Yang dimana itu ada berbagai macam stakeholder yang bakal terdampak, seperti dari dosen, seperti dari tenaga kependidikan, mahasiswa, siswa, maupun juga berbagai macam komunitas dan juga elemen yang ada dalam situ gitu. Nah, yang kedua menyangkut tentang tadi suatu lembaga besar nih yang bakal mengolah aset negara kita dalam bentuk investasi yang bakal menjadi penopang dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu namanya Danantara gitu. Gue sendiri merasa Danantara ini suatu ide yang harus kita kawal bersama-sama. Bukan hanya dari segi namanya saja yang udah memiliki jargon yang sangat begitu wow dan semangat membuat kita tuh merasa ini kok tiba-tiba gitu. Ada apa gitu. Sedangkan yang kita tahu sendiri bahwasannya belum lama ini berbagai macam polemik tentang Kementerian BUMN sendiri, yang itu rencananya ada 11 perusahaan korporasi BUMN yang bakal dijadikan satu himpunan. Yang itu tadi disebutkan ya, ada sekitar 14.000 triliun ya. Duit yang akan berputar di situ, teman-teman. Nah, apakah itu hanya sebatas menghimpun atau bakal menjadi satu bencana kemudian hari gitu? Kita kan nggak ada yang tahu gitu. Karena model yang ditawarkan itu model yang menurut gua belum fix dan juga belum banyak halayak tuh tahu gitu. Jadi masih banyak tanda tanyanya. Apalagi kalau kita lihat dari struktural pengurus Danantara itu sendiri, dari dewan pembinanya, dari komisarisnya, dari dewan penasehatnya, semua itu hampir semua itu bersinggungan dengan kepentingan politik gitu. Aktor-aktornya atau aktor politik. Jadi gue sendiri merasa kalau emang Danantara itu emang pengen dikelola dengan profesional dan juga akuntabilitas, maka harus diserahkan ke orang-orang yang benar kompeten, yang benar-benar tahu masalah tentang financial fundingnya, masalah tentang good governance-nya. Sedangkan tata kelola pemerintahan kita tahu sendiri gimana.
Benar, Itu yang menjadi salah satu keresahan gua, dan mungkin ini menjadi salah satu aspirasi masyarakat gitu. Jadi dari segi banyak problematika dari efisiensi anggaran dan antara, dan juga dari segi hal-hal itu merupakan salah satu bentuk akumulasi gitu yang harus kita lihat bersama-sama, menjadi hal yang harus kita kawal bareng-bareng, terutama ke lingkup mahasiswa ya. Nah, mungkin gitu kata gua. Mungkin kita kerucutin dulu kali ya ke efisiensi anggaran gitu. Menurut pemerintah nih katanya ada beberapa sektor-sektor yang nggak bakal diefisiensikan gitu. Contohnya kayak misalkan itu beasiswa gitu. Terus juga misalkan istilahnya bantuan dana kepada universitas gitu, katanya nggak bakal dipotong gitu. Ini untuk sektor pendidikan ya. Sedangkan yang baru-baru ini aja itu ada berita tentang CPNS yang istilahnya pengangkatan mereka tuh diundur gitu. Paling kita bahasnya ke sektor pendidikan dulu kali ya. Mungkin dampaknya untuk kampus tuh kayak gimana ya? Oke, kita harus tahu sendiri ya bahwasanya efisiensi anggaran ini adalah salah satu hal yang menjadi bumerang lah. Kenapa? Karena saat ini negara tuh harus melunasi hutang dan juga bunga dalam bentuk tax ratio. Yang ini merupakan salah satu bentuk akumulasi dari berbagai macam proyek mercusuar yang terjadi di rezim sebelumnya. Di mana itu ada IKN, ada juga tentang proyek strategis nasional seperti food estate dan lain. Itu kan sampai saat ini dampaknya belum bisa dirasakan, tapi udah mengeluarkan berbagai macam anggaran yang terlalu besar. Akhirnya di tahun ini dan juga 5 tahun ke depan itu bakal banyak pemerintah saat ini atau rezim saat ini untuk melunasi berbagai macam hutang yang sama saat ini itu udah diperkirakan sekitar 500 triliun sampai 800 triliun. Itu pun baru hanya sekedar bunganya yang tiap tahun jatuh tempo dan harus dibayar. Belum lagi kalau kita bicara tentang angka dari PDB rasio kita yang itu sekitar 21%, yang itu belum bisa menutupi dari segi pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan oleh rezim saat ini 8% gitu. Sedangkan kalau kita lihat dari publikasi yang ada di media-media maupun dari jurnal publikasi dari berbagai pusat kajian, itu hanya menargetkan tahun ini realistisnya hanya 5,1% sampai 5,3%. Jadi sampai saat ini itu yang menjadi soalnya kenapa anggaran itu dipangkas sana sini dari tiap kementerian, karena mereka butuh duit untuk bayar itu gitu. Benar. Nah, selain dari situ, rezim saat ini ingin mempertahankan political will-nya waktu saat dia mencalonkan menjadi presiden, yaitu Prabowo dan Gibran, di mana proyek-proyek seperti MBG, proyek seperti swadaya pangan, energi, dan juga dari proyek tentang giant set wall yang itu menjadi suatu bentuk bahwasanya kebijakan-kebijakan itu harus diambil gitu. Nah, proyek strategis kan butuh dana ya. Benar. Nah, dana ini tuh yang coba dihimpun. Tapi kalau kita lihat sendiri ya, dari semua pemangkasan anggaran itu hanya ada 3 berbagai macam instansi yang nggak dipotong. Pertama, ada DPR. Lalu ada dari pihak aparat, dari TNI, Polri, keamanan itu nggak dipotong. Lalu adanya fluktuasi kenaikan dari segi anggaran dari Badan Gizi Nasional. Jadi kayak semua kementerian dipotong nih, tapi ada berbagai macam program strategis di tiap lembaga itu yang tidak dipotong. Buat apa? Check and balance. Jadi trias politika yang kita maksud tadi itu mempengaruhi juga efisiensi anggaran itu ketika kita lihat gitu. Itu sih kalau dari gua rasanya. Jadi kesimpulannya tuh kayak efisiensi anggaran ini berfokus untuk peningkatan ekonomi nasional gitu ya. Ya saya mencari duit gitu. Nah, benar nggak sih yang kayak dibilang di berita-berita gitu, kalau misalkan dari efisiensi anggaran ini lebih justru kesehatan dan pendidikan tuh dikesampingkan, malah kayak fokuskan untuk ke ekonomi gitu. Oke. Ya yang gue bilang tadi ya, bahwasannya emang rezim kali ini tuh memiliki program strategisnya sendiri gitu. Nah, salahnya adalah mereka tuh tidak melihat bahwasannya hak hidup atas pendidikan dan kesehatan itu adalah hak mutlak bagi warga negara. Dan itu udah diatur di undang-undang negara kita dan juga turunan-turunannya gitu. Sepertinya kalau di pendidikan itu namanya Sikdiknas. Itu diatur. Lalu juga ada undang-undang kesehatan. Nah, itu kan harusnya itu kalau mereka emang merasa itu penting, ya jangan dijadikan sebagai alibi bahwasannya ini demi kepentingan ini, demi kepentingan ini gitu. Jadi kembali lagi gitu bahwasannya ini berdasarkan kemauan political will aja, kemauan politik dari rezim ini, apakah dia ingin benar-benar mementingkan kemakmuran, kesejahteraan rakyat itu utama daripada dia hanya membagi-bagi kue untuk
segelintir elit yang sampai saat ini itu yang benar-benar menjadi suatu bom waktu gitu. Kita lihat sendiri gitu. Ketika kemarin ada aksi demonstrasi dan juga ada yang berbagai macam propaganda media, apa yang terjadi gitu? Rakyat tuh benar-benar terdesak gitu. Mereka merasa mereka nggak punya ruang himpit yang lain karena efisiensi itu. Benar-benar. Ditambah juga miskomunikasi, komunikasi publik dari pemerintah ini tidak pernah menjadi suatu hal yang utuh gitu. Selalu terjadi gitu miskom antar kementerian, antar staf khusus, antar menteri, antar pejabat, itu yang mengakibatkan gitu. Jadi kayak masyarakat ini bingung gitu. Mau dengar yang ini, mau dengar ini, tapi sama-sama aja nggak punya titik temu gitu. Apakah itu karena ada kepentingan di dalam politik, atau itu karena emang ada ego sektoral? Itu kan menjadi problem sendiri kan. Itu sih. Oke. Nah, menurut Bang Sabril sendiri nih, istilahnya ada nggak sih dari efisiensi anggaran ini yang tepat sasaran dan tidak tepat sasaran gitu yang dipotongnya, istilahnya gitu. Kayak seharusnya kementerian ini nggak usah dipotong gitu. Harusnya kementerian ini yang dipotong gitu. Contohnya tadi itu yang ada 3 lembaga kementerian yang istilahnya nggak dipotong gitu. Apakah mereka tuh harusnya diefisiensikan gitu? Atau enggak ada kementerian lain seharusnya tidak perlu diefisiensikan gitu? Dari kacamata gue dan berbagai macam hasil yang gue udah coba rumusin ya atau akumulasikan bahwasannya ini tuh lebih ke gimana caranya kita melihat gitu mana yang butuh mana yang tidak prioritas gitu. Sebenarnya tadi gitu masa pendidikan dan kesehatan dijadikan prioritas pendukung gitu. Benar. Bukan hal yang paling urgent gitu. Sedangkan kalau kita lihat sendiri fasilitas dan juga kenyamanan pejabat itu kenapa itu yang tidak dipotong? Kenapa hal-hal yang merugikan rakyat dan tidak berpihak kepada masyarakat itu yang selalu dikorbankan, dikambing hitamkan gitu? Kenapa itu yang selalu jadi ini gitu? Kenapa mereka tidak mau gitu berbaur terhadap rakyat dengan cara menurunkan ego mereka, mencoba gitu bisa menerima dan juga bisa tahu gitu kondisi kita di lapangan gitu. Itu sih menurut gue. Jadi kayak harusnya sektor-sektor yang prioritas seperti pendidikan, kesehatan, layanan publik, pemukiman, perumahan, dan juga dari segi pertanian, semua sektor yang bisa menjadi sumber daya dan juga peningkatan pertumbuhan ekonomi secara kaum menengah kelas ke bawah itu harus ada gitu. Karena mereka yang bakal memutar roda ekonomi itu untuk bisa menciptakan daya beli. Sedangkan saat ini daya beli kita menurun gitu. Kita lihat gitu bagaimana indeks rupiah itu selalu anjlok. Belum lagi ditambah perdagangan dari segi ekspor impor kita juga belum bisa menopang hal itu gitu. Jadi itu yang harusnya harus diprioritaskan, diutamakan, bukan kemewahan yang terjadi gitu. Mungkin teman-teman bisa lihat lah di media seperti apa gitu. Kemewahan dari berbagai macam pejabat, apalagi kabinet ini kabinet yang memiliki 109 jabatan struktural sekelas menteri dari eselon 1. Itu duitnya dari mana? Itu duit pajak kita, duit rakyat kita. Duit yang selama ini kita kumpulkan untuk apa? Mengelola negara ini supaya lebih baik. Sesuai dengan tujuan adanya terbentuknya negara ini. Di undang-undang pas alinea keempat gitu. Itu udah jelas banget gitu. Tapi yang saat ini terjadi adalah itu tidak pernah tercapai. Udah berganti puluhan rezim. Itu yang terjadi gitu. Kenapa? Karena mereka punya banyak ego, punya banyak hal yang harus mereka ini gitu. Kenapa tidak mereka coba berbaur dengan rakyat saja? Nggak usah menjadi suatu hal yang perlu gitu, pakai mobil patwal segala macam buat ini mengawal itu kan menurut gua buat apa gitu. Kalau misalnya ada 109 menteri, sekelas menteri lah, itu tiap hari harus meributkan diri di jalanan gitu, membuat macet, membuat ini gitu, buat apa? Menurut gua tuh kenapa hal-hal itu yang nggak harus dipangkas atau dipotong gitu? Kenapa hal-hal yang benar-benar hidup matinya rakyat, hidup matinya masyarakat itu kenapa yang harus dipotong gitu? Sampai saat ini pun gue masih mempertanyakan itu sih. Belum lagi staf-sus yang istilahnya tuh yang diangkat ya, staf-sus diangkat, tapi efisiensi untuk kementerian lain itu dipangkas gitu kan. Benar. Membahas soal kementerian ya, kan banyak ya kementerian tuh yang dimekarkan gitu kan. Banyak yang kementerian dimekarkan gitu. Nah, menurut abang sendiri tuh itu potensinya gimana sih? Apakah tujuannya tuh seperti apa? Itu nanti dampaknya tuh bakal kayak gimana gitu? Apakah bakal nanti ada ketimpangan tugas atau nanti ada yang berseteru antara tugasnya masing-masing gitu? Gimana? Dari gue sendiri bahwasanya
banyak hal yang saat ini tuh menjadi dualisme. Dualisme dalam tumpang tindih. Pertama, dalam segi perundang-undangan, dalam segi kebijakan yang lintas kementerian dan lembaga, dan juga kalau lo tanya tadi, seperti apa sih model dan wajah kementerian saat ini yang semakin besar dan dimekarkan itu? Yeah. Jawabannya satu. Ini hanya sebagai bentuk kita bagi-bagi kue. Kayak gue dapat ini, lu dapat ini. Lalu setelah itu, oh ya udah, kalau lu mau ribut, nih gue kasih ini buat diam. Lu mau ini enggak? Nah, akhirnya banyak gitu. Contoh gini ya. Sekarang banyak aparat-aparat dari segi TNI, Polri itu udah masuk ke ranah sipil. Kalau teman-teman tahu, kepala Bulog yang saat ini itu Mayor Jenderal. Udah dipegang aparat. Itu padahal sektor pertanian loh. Belum lagi kalau kita bicara tentang komisaris di Pertamina, PLN, itu banyak orang-orang dari segi aparat yang udah menguasai sektor-sektor private, public, di mana itu harusnya itu dikasih ke orang yang secara profesional dan kapasitas memiliki ahli gitu. Tapi akhirnya kenapa? Karena tadi gitu, bakal ada banyak irisan-irisan gitu. Belum lagi kayak program MBG. Kalau kalian lihat, mungkin ada 1.000 titik ataupun 3.000 titik itu yang udah dikonsolidasikan oleh banyak aparat, terutama di TNI. Mungkin di Kodim, mungkin yang setingkat selevel itu semua udah ada gitu. Nah, apakah itu tidak memotret gitu kondisi sosial yang ada saat ini gitu? Bahwasanya mereka udah masuk ke ranah sipil untuk coba memberikan bahwa saya daya tekan. Akhirnya apa yang terjadi? Takutnya adalah ketika mereka masuk itu, mereka udah merasa bias gitu antara tugas mereka sebagai pelindung dan juga pengaman negara. Masa harus dicampurkan dengan tugas yang selama ini harusnya kita yang ngisi atau enggak teman-teman yang mungkin punya kapabilitas seperti yang gue bilang tadi gitu. Oh iya, benar. Mungkin bagi-bagi kuenya karena koalisinya Prabowo Gibran terlalu besar kali ya. Ya itu benar banget tuh. Terutama apalagi cuma ada satu kan, oposisi yang saat ini pun coba digembusin gitu dari banyak sektor gitu. Jadi kayak gue harapannya adalah karena pemerintah sekarang itu udah berkonsolidasi menjadi suatu bagian yang sangat gemuk dan utuh banget. Iya. Ya mau nggak mau peran elemen gerakan mahasiswa itu adalah salah satu hal yang bisa menjadi check and balance. Karena udah tidak ada lagi di parlemen yang benar-benar bisa kita andalkan. Termasuk orang-orang yang saat ini mungkin pernah ada di fase itu, tapi mereka udah membelot untuk masuk ke dalam pemerintahan. Jadi saat ini adalah satu, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan mahasiswa lagi, siapa gitu yang pengen kita harapin? Karena cuma mahasiswa sendiri yang punya gerakan intelektual dan juga social movement. Karena kita nggak bisa percaya sama orang, karena kenapa? Karena kita bersih dari adanya kepentingan. Kita masih mempunyai daya nalar yang bisa kita pertanggungjawabkan. Benar. Nah, itu menurut gua. Jadi banyak variabel akhirnya mempengaruhi gitu. Kenapa tata kelola pemerintahan saat ini itu semakin gemuk, pembagian kue itu selalu ada, dan juga banyak hal-hal itu. Karena satu ujungnya, jangan sampai negara yang demokrasi dan juga yang udah kita impikan dan juga udah kita coba tanamkan masing-masing gitu dari berbagai macam asas yang ada, itu bakal menjadi satu hal yang bakal membungkam kebebasan kita, kritik kita, dan juga hal-hal yang sifatnya aspirasi gitu. Jangan sampai itu menjadi suatu tekanan yang bakal diwajarkan gitu. Itu sih yang harus kita jaga gitu. Berbicara soal istilahnya instansi keamanan negara itu merambah ke instansi pemerintahan, itu kan saya juga lihat ya berita-berita kalau misalkan memang TNI, polisi itu udah ada di sektor-sektor pemerintahan gitu, ataupun misalkan kayak contohnya entah itu di instansi maupun sekelas PSN gitu lah. PSN tuh diawasi oleh TNI gitu. Nah, itu tuh apakah nanti bakal ada menciptakan ketakutan sendiri gitu kepada masyarakat? Oke. Itu yang tadi gua wanti-wanti gitu. Ketika TNI yang harusnya dia menjaga dan juga mengamankan kedaulatan negara. Benar. Ketika dia masuk ke ranah sipil, yang ditakutkan adalah mereka basisnya adalah bukan mendengarkan aspirasi, tapi basisnya komando. Jadi komando, satu tindakan. Jadi ketika lo emang ngerasa berbeda sama gue, mereka bisa langsung ngambil tindakan untuk langsung mengambil keputusan yang itu tanda kutip bisa dari atasan mereka atau dari segi kepentingan dan juga keputusan yang itu menjadi suatu hal yang harus mereka putuskan. Nah, semisal gini, kita contohkan ke food estate. Food estate itu leading sektornya bukan di Kementan. Kalau kalian coba baca undang-undangnya di Ciptaker maupun di program strategi nasional, itu leading sektornya adalah di Kemenhan.
Kemenhan. Kementerian Pertahanan. Itu. Jadi yang punya basis kontrol ada di Kemenhan dan itu berbagai macam fase TNI itu pernah melakukan kayak penggarapan dari segi lahan untuk food estate itu. Tapi hasilnya adalah tidak semua lahan yang itu berhasil. Hampir semuanya kebagian malah rusak gitu. Dan tidak memiliki progres dan hasil yang nyata gitu. Itu baru kita ambil satu case ya. Di program strategis nasional food estate di sektor pertanian. Belum yang lain. Belum lagi kalau kita coba elaborasikan ke Kementerian BUMN yang tadi berkorelasi ke Danantara. Belum lagi ketika kita coba korelasikan gitu ke kementerian-kementerian yang basisnya sektornya itu perlu kita coba lihat gitu. Hajat hidupnya di situ gitu. Nah, sampai saat ini gue rasa itu yang harus kita coba bantu kawal suarakan gitu. Jangan sampai adanya aparat itu malah mengancam kebebasan kita gitu. Iya, betul. Itu yang terjadi gitu. Jangan sampai mereka dengan atas nama perintah, atas nama keputusan, mereka bisa mengekang kita untuk tidak bersuara. Karena yang gue percaya adalah kalau suara itu udah dibungkam, berarti narasi kebenaran dan juga perubahan itu semakin tidak ada dan semakin kita menuju rezim yang fasis, semakin rezim yang tidak punya benar-benar sosial kontrol yang ada gitu. Oke. Nah, sebelum melebar ke yang lain, dari saya sendiri tuh mungkin bakal tarik lagi ya ke efisiensi anggaran gitu. Siap. Menurut Bang Sabril sendiri nih, apa sih kunci dari kesuksesan efisiensi anggaran ini gitu? Kayak prinsip utama lah istilahnya untuk mensukseskan efisiensi ini. Efisiensi anggaran itu seharusnya itu hal yang baik. Kalau kita tahu tata kelolanya gimana. Karena hampir di semua negara saat ini itu mengalami berbagai macam penurunan lah dari segi daya beli, pertumbuhan ekonomi melambat. Apalagi ketika kita tahu gitu bahwasannya dari segi negara-negara adidaya pun mereka coba menarik duit untuk bisa mengamankan dalam negerinya juga. Itu yang mengakibatkan nilai ekspor impor pun mempengaruhi gitu. Cara mereka buat melihat fluktuasi harga. Kalau kita pergi ke indeks harga saham saat ini, itu banyak gitu penurunan dari segi bursa sahamnya juga kan. Nah itu kalau kita dari sisi makroekonominya juga keuangan secara internasional. Belum lagi kalau kita lihat lagi dari segi efisiensi itu mempengaruhi sistem tata kelola dan kinerja dari pemerintahan. Benar. Kita nggak usah jauh-jauh ataupun kita melihat lah. Mungkin dari sekitar kita pun udah merasakan efisiensi itu gitu. Mungkin juga dari segi kementerian pun merasakan gitu bahwasanya efek dari efisiensi itu akhirnya memperlambat produktivitas mereka untuk bisa melayani masyarakat juga. Bisa juga kedua menghambat dari segi program-program yang harusnya mereka jalanin seperti di Kementerian PUPR yang harusnya itu mereka dapat sekitar 300 miliar untuk bisa mengalokasikan dalam bentuk anggaran dalam pembangunan itu hanya diberikan 70 miliar. Jadi mana itu kalau kita lihat itu hanya untuk bayar gaji karyawan, operasional kementeriannya dan juga tata kelola dalam segi sistemnya. Nah, lalu mereka sendiri bilang gitu, anggaran ini aja nggak cukup buat ngelakuin ini gitu. Nah, maksud gue sendiri adalah kalaupun efisiensi itu udah dipotong sekalipun, masih ada sekat-sekat yang tidak diprioritaskan gitu buat masyarakat gitu. Tapi kita jangan salahkan mereka, karena mereka pun butuh hidup, butuh untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka. Tapi disalahkan kenapa basis-basis sektor itu tidak selalu tepat sasaran dan juga tepat waktu gitu. Benar. Karena yang gue takutin adalah ketika efisiensi anggaran ini semakin ada, semakin membludak dan tidak bisa dikontrol, ini bisa menjadi suatu krisis moneter atau krisis keuangan negara. Yang ini bakal mengakibatkan banyak kejadian-kejadian seperti di 98, 2008, 1965.